Orang bisa mengakses. Ya, ke depan lihat aja Pak, bahkan banyak orang aneh-aneh nanti ngomong aneh aja ya. Jadi Imam At-Tabari menyebutkan selain bermakna bekas hitam di wajah, maka bekas sujud itu artinya adalah cahaya sujud. Apa itu cahaya sujud? Cahaya ketundukan. Nah, maka ciri-ciri orang yang punya pribadi sujud, dia suka ngalah. Ngalah itu bukan berarti kalah, sepakat nggak? Nabi berapa kali ngalah? Ngalah dari orang Taif. Akhirnya anak-anak orang Taif jadi mukmin semua. Yang kedua, ngalah dari orang kampungnya, Makkah. Akhirnya orang Makkah menjadi Muslim semua. Kapan Nabi ngalah dari orang Makkah? 2 kali. Pertama saat beliau keluar, ngalah itu, nggak mau polemik. Yang kedua, tahun ke-6 Hijriah, udah nyampe di gerbang Mekah, diusir. Kira-kira gimana Pak? Kita banyak nih, rame nih, kita hancurkan Mekah bisa? Umar mengatakan, ya Rasulullah, apakah agama kita benar? Apakah engkau benar-benar Rasul? Kok ngalah gitu? Jadi dalam pikiran Sayyidina Umar, benar itu mesti menang. Sedangkan dalam targetnya Nabi, menang itu belum tentu benar. Ya, gimana yang harus cari? Cari kemenangan dengan cara yang benar. Ternyata itu tahun ke-6, baru terbuka 2 tahun lagi. Tahun ke-8 tidak banyak, boleh dikatakan tidak ada pertumpahan darah kecuali yang melanggar perjanjian. Menang benar itu Nabi. Maka kadang-kadang orang-orang, ya mohon maaf, anak-anak muda itu kalau berjuang punya harokah itu nggak sabaran, maunya berontak aja ya. Nah ini kolbunya belum dirawat sebenarnya. Nah, kita dulu juga begitu. Nah apa kata beliau? Setiap orang yang menyimpan nama Allah di kolbunya, maka pasti keindahan nama itu keluar. Fa'af'alul jawarih tabi'atun li ahwalil qulub. Maka keadaan zahir itu adalah buah dari kebeningan kolbu, ahwalnya kolbu. Jadi kolbunya bening, amalnya bening. Kolbunya tunduk, orangnya suka sujud. Kolbunya tawadu, orangnya suka ruku. Kolbunya terisi dengan nama-nama yang bagus, kata-kata yang indah, maka yang keluar kata-kata yang indah. Kolbunya isinya Rasulullah, sahabat Rasulullah, cinta Rasulullah, maka kita senang kajian-kajiannya. Tadi Habib siapa? Asik nggak dengarnya? Kenapa? Karena kolbunya terisi cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Bapak kata Allah, ilmu ini ilmu kolbu. Maka dia tidak bisa dengan membaca buku terjemahan. Falazimu ahlal qulub. Maka ambillah ilmu ini dari ahli qalbu. Apa kata beliau di sini? Orang yang di dalam qalbunya ada kejahilan kepada Allah, maka ketika dia berkata-kata, ketika dia berbuat, pasti ujungnya jahiliyah. Nah, tapi jika di dalamnya mengenal Allah, maka orang itu sudah punya arah. Siapa yang punya arah dalam hidup? Orang yang mengenal Allah. Kita mau ngapain sih ya? Perjuangan kita mau ngapain? Ya mohon maaf, pengurus masjid ini ngurus masjid buat apa? Mau gagah-gagahan, mau khidmah kepada Allah, atau mau apa? Orang yang konflik di suatu yayasan, suatu pesantren, sama Pak. Jadi konflik seperti yang ada di suatu masjid, itu di pesantren juga terjadi. Pesantren ustadz enggak semua. Ustadz semua, kejadian di mana-mana, tanya semua pesantren. Dan itu sudah lumrah. Maka beliau katakan, ya di kalimat sebelumnya kan ada,
La tastaghrib wuqu'ul aqdar manumta fi hadhihi dar. Kenapa dunia ini begini? Udah masjid aja masih polemik ya, yayasan pesantren aja masih polemik, majelis polemik. Bahkan majelis para syekh sufi yang katanya hatinya penuh dengan nama Allah, wiridan, zikir, berjamaah, itu ada konflik internal ada. Kenapa? Setan itu kan tinggi ilmunya. Setan itu ribuan tahun zikrullah, Pak. Maka kalau orang membanggakan zikirnya, itu lewat sama setan. Jangan cukup zikir untuk ngelawan setan. Harus ada ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau enggak mengenal Allah, lewat sama iblis. Nah, dan ma'rifatullah itu, mengenal Allah itu basicnya satu, akidah syariat. Maka setiap ilmu mengenal Allah yang bertentangan dengan syariat pasti batal. Tapi banyak orang yang ilmunya zahir-zahir doang, nggak mau masuk ke bagian ma'rifat ini. Pikiran kita, makanannya adalah berpikir. Berpikir mengatakan iya tidak, masa sih gitu. Badan ini makanannya yang zahir, minumannya ya ini. Kalau kalbu, makanannya apa? Nama Allah. Maka harus dilatih semua, harus dikasih, Pak. Ya mohon maaf, mau dia kiai, mau dia ustadz, kalau nggak punya waktu bersama Allah setiap hari, kalbunya pasti tertawan oleh dirinya sendiri. Nggak perlu setan, diri sendiri. Kita kan merasakan pada diri kita sendiri, tertawan oleh dirinya. Maka orang-orang yang merasakan hal seperti itu, langkahnya cuma satu. La budda ayyakuna lahu mursyidun yurshiduhu, murabbin yurabbih. Ya, dia mesti punya guru, pembimbing yang bisa membimbingnya. Kita sholat fisik aja ada gurunya, masa sholat rohani gak ada gurunya? Sujud secara fisik diajarin gak sama guru kita? Tapi sujud secara rohani udah diajarin belum? Kan belum. Kenapa? Inti dari sujud itu adalah mengenal Allah, bukan hanya zikir, Pak. Nah, inilah rahasianya ketika disebut kenapa kita kalau sujud ruku baca subhana rabbil azim atau subhana rabbil a'la atau subhanakallahumma wa bihamdika. Ternyata ketika Nabi naik ke arasy sana, sebelum naik Nabi melewati langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Apa kata beliau? Yang saya dengar malaikat, ada satu malaikat, dia kalau berzikir subhanal aliyyil a'la, subhana rabbiyal a'la, subhanak haitsu kunta, subhanaka haitsu kunta, subhanak. Isinya para malaikat itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika kita sholat baca subhanallah, subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, itu udah sama kayak ibadah seluruh malaikat yang ada di langit sana, Pak. Syaratnya satu, mengenal yang kita sebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu dari awal dicipta bacanya satu aja, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil azim bihamdi. Apa? Jadi malaikat A subhana rabbil a'la, malaikat B subhana rabbil azim, malaikat ini subhana rabbil azim bihamdi. Semakin banyak zikirnya, semakin mulia malaikat itu. Nanti akan semakin banyak sayapnya. Apa kata Rasulullah ketika aku naik, dalam hadis Imam Tabrani, hadisnya hasan, naik ke langit, Allah mi'rajkan, aku melihat ada seorang malaikat. Jika dia ingin menembus langit dan bumi sekejap, maka dia akan menembusnya. Jika dia ingin menutup langit dan bumi sekejap, dia akan menutupnya. Lalu aku berkata, zikir yang aku dengar darinya adalah subhanaka haitsu kunta. Apa terjemahannya itu? Maha suci, maha hebat engkau ya Allah, sehebat menurutmu, bukan menurutku. Inilah makna subhanallah. Allah maha suci, tidak perlu kita sucikan.
maka kesuciannya Allah, karena dialah yang suci. Maksudnya dibolak-balik gitu ya. Allah itu suci bukan karena kita baca subhanallah gitu. Tanpa kita baca subhanallah, Allah sudah suci belum? Maka kalimat ini bukan untuk mensucikan Allah, tapi untuk menyatakan aku betul-betul meyakini ya Allah, Engkau maha suci. Itu maknanya. Jadi tolong diluruskan. Tasbih kita selama ini bukan kita sedang membersihkan Allah. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh, Pak. Yang perlu dibersihkan kalbu ini dengan nama Allah itu. Jadi mulailah sholat, lalu mengilmui apa yang dibaca dalam sholat. Nggak mesti menerjemah, Pak. Kalau menerjemah nanti Bapak capek. Mengilmu yang dibaca, ini yang kita sebut bermakrifat. Makrifat kan artinya berilmu, knowledge, berpengetahuan. Ada malaikat yang memikul arasy. Apa zikirnya? Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Ini malaikat pemikul arasy. Itulah sebabnya Nabi SAW mengatakan, ya, ini kalimat diambil oleh Nabi dua. Subhanallah walhamdulillah, kalimatani khafifatani alal lisan. Sangat ringan dua kalimat ini bagi lisan, tapi habibatani ilar rahman. Tapi Allah yang maha rahman, yang menguasai aras, yang menguasai langit dan bumi, yang menguasai semua kalbu manusia, sangat mencintainya. Maka ciri-ciri orang yang dicintai Allah, buah bibirnya subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Mudah toh jadi kekasih Allah. Tinggal mau ngamalin aja, Pak. Mau nggak ngamalin ini? Berarti kita sudah bahkan melewati fase-fasenya malaikat. Apa untungnya jadi manusia? Bapak Ibu ini dulu mungkin pernah kalau diperdengarkan cerita malaikat, ingin jadi malaikat aja deh. Jangan. Malaikat itu beribadah karena dia dibuat seperti itu. Kalau bahasa Arabnya majburan, dipaksa begitu. Sedangkan manusia beribadah ikhtiaran, karena dia memilih. Kan di Quran jelas, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalian silakan pilih, yang beriman silakan, yang kufur silakan. Jadi Allah kasih pilihan. Kita milih yang mana, Pak? Alhamdulillah pagi ini Allah bantu kita memilih yang taat. Alhamdulillah. Nanti habis salat syuruk itu, Pak, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, 100. Bisa nggak ngamalin tuh? Jadi zikir kita nggak usah tinggi-tinggi. Zikir kita begini-gini. Kecuali sudah belajar zikir khusus, ada namanya zikir kolbu. Nah, tambahan lagi tuh, Pak, nanti zikirnya lebih berkualitas rasanya. Jika di dunia itu banyak orang-orang yang mengejar dunia, tapi sebelum mereka mengejar dunia, ada yang minta doa dulu kepada ahli kolbu, benar nggak? Orang, ini saya pernah cerita juga, sebelum nyalon jadi anggota DPR, datang ke siapa? Ke kiai nggak? Si kiainya nggak suka dunia. Udah jadi gubernur dia, udah jadi anggota DPR, nanti minta doa lagi supaya posisinya aman. Mintanya ke siapa? Maka ini pejabat-pejabat, artis-artis, pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha, kata Imam Sya'rani, dan itu terbukti sampai hari ini. Jika ia mendekati orang alim, ahli zikir, ahli kolbu, niatnya bukanlah ingin mengenal Allah kebanyakan, tapi ingin mempertahankan posisinya di dunia. Kenapa? Di kolbunya hanya ada ma'rifatud dunia, mengenal dunia, cinta dunia. Tapi dia mintanya kepada, ini plus juga, Pak, masih syukur dia minta kepada wali Allah, coba mintanya ke dukun. Ini kejadian kan, artis-artis punya guru spiritual yang barusan meninggal ini,
ritualnya pakai apa tuh, narkoba ya. Ini narkoba kok bisa tembus ke Masjidil Haram. Jadi pergi umroh dia nyabu Pak di sono, nggak tahu pakai sabu tuh apa di sono ya. Kok bisa? Kalau dia nggak bekerja sama dengan jin, nggak mungkin. Jadi udah jadi hambanya jin. Di antara orang alim, kenapa ada orang alim yang berkarisma? Kita lihat. Ini karismanya grade-nya A, yang ini grade-nya B, ini C. Kita berasa begitu. Kenapa Pak? Karena kemuliaan seorang alim tergantung ilmu yang disimpan di kolbunya. Ahli fikih, kemuliaannya di ilmu fikih, ilmu zahir, yang tampak-tampak. Maka ilmu yang tidak tampak, dia nggak bisa bahas. Jadi ahli fikih itu nggak akan bisa membahas sholat khusyuk. Kalau dia bahas sholat khusyuk, kita ketawa. Atau malah nyusahin orang. Ciri-ciri ahli fikih kalau bahas sholat khusyuk apa? Caranya cuma satu, memahami yang dibaca. Ya repot, kalau yang nggak kuliah, nggak nyantri kan repot Pak. Kuliah agama atau